Waktunya untuk ada acara pembukaan. Yang pertama adalah sambutan selamat datang dari Bapak Widodo selaku Kepala Desa atau Lurah di Desa Ngelanggeran. Kemudian yang kedua nanti sambutan dari Miss Rifa dari Sekolah SMA Dian Harapan Makassar. Kemudian dilanjutkan dengan acara berikutnya adalah perkenalan tim kami pengelola Desa Wisata Ngelanggeran, begitu juga dengan perkenalan dari tim Bapak Ibu Guru Pendamping. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk acara yang pertama sambutan kepada beliau Pak Lurah, Pak Kades, kepada Pak Widodo, waktu dan tempat dipersilakan. Izin berdiri Pak ya, dan kita naik ganteng dulu. Izin berdiri ya, Mbak, Mas, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih Mas Haris atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu pendamping SMA Dian apa Mas? Dian Harapan dari ujung pandang. Nah, ini Makassar ujung pandang. Yang terhormat Bapak Ketua Pok Darwis beserta teman-teman pemandu wisata, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anak kita jauh-jauh dari Makassar. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat? Kalau saya mengatakan selamat sore, pagi luar biasa. Selamat sore semuanya, pagi luar biasa. Gitu. Biar gaya nih. Oke, terima kasih. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini cuaca yang sangat cerah, penuh kekeluargaan, guyup, rukun, sehat semuanya. Saya perkenalkan, saya Widodo, Lurah ataupun Kepala Desa Kalurahan Ngelanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Mewakili semuanya, mewakili warga masyarakat, pamong lembaga unsur yang ada di Kalurahan ataupun yang ada di Desa Ngelanggeran, mewakili Pak Ketua Pok Darwis beserta jajarannya. Yang pertama mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya ke kawasan wisata Desa Ngelanggeran. Ibu-ibu pendamping, ibu-ibu guru yang saya hormati, bahwa di Ngelanggeran ini memang magnetnya luar biasa. Dari segala penjuru kawasan Indonesia ini sudah hadir di sini Mas Haris ya. Ini berkat perjuangan teman-teman Pok Darwis yang dikomandani Pak Mursidi. Untuk itu saya atas nama pemerintah Kalurahan Ngelanggeran mengucapkan terima kasih. Semoga nanti kegiatan-kegiatan selama adik-adik di Ngelanggeran ini dari awal sampai akhir berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Amin. Dan selamat membaur dengan induk semang dengan warga masyarakat di kawasan wisata Kalurahan Ngelanggeran. Saya tanggung keamanan, ketertiban, aman Ngelanggeran, Pak Bu, anak-anak kita semuanya. Jangan khawatir, dengan catatan menurut aturan-aturan yang disampaikan nanti oleh teman-teman Pok Darwis kita. Di Ngelanggeran ini ya tanahnya kayak gini, tanahnya merah. Kalau hujan ini becek, tetapi yang sangat mengesankan adalah gunung api purbanya. Ini kelas berapa nih adik-adik ini? 11, 12, kelas 2 SMA ya.
Ya semoga nanti SMA Dian Harapan Makassar Ujung Pandang akan ada ikatan keluarga yang tidak bisa dipisahkan oleh siapa saja antara SMA Dian Makassar dengan teman-teman Podaris di Kaluaran Langgeran. Mungkin hanya itu Mas Haris, karena mengingat waktu dan kegiatan sangat padat. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kelurahan Langgeran mewakili warga masyarakat, pamong, lembaga unsur, Podaris semuanya, tokoh masyarakat mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, adik-adik kita semuanya. Mungkin selama adik-adik ini berada di Langgeran, teman-teman Podaris, warga masyarakat dalam bergaul ada kurang lebihnya saya mewakili semuanya dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu guru dan adik-adik siswa ini berkenan memohon maaf pada warga masyarakat saya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Pak Widodo selaku Kepala Desa di Desa Langgeran. Baik, untuk acara berikutnya sambutan yang kedua kepada beliau Miss Rifa, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Sugeng sonten ya bilangnya. Belajar sekilas langsung tadi. Sugeng sonten Bapak Ibu. Ya, yang terhormat Kepala Desa Bapak Widodo dan juga Kepala Pengelola Pak Mursidi dan rekan-rekan panitia dari Langgeran, izinkan saya mewakili rekan-rekan guru dari Sekolah Dian Harapan Makassar mengucapkan sepatah dua patah kata begitu ya. Kami berterima kasih sekali untuk kerjasama yang seperti tadi Pak Aris sampaikan sudah bertahun-tahun, dan setelah pandemi ini tahun ketiga kita terus bersama-sama bekerja sama dan dalam melaksanakan live-in di tempat ini. Kami dari tim panitia SDH Makassar guru-guru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk panitia yang kayaknya sampai H-1 sampai sebelum berangkat masih saja kontak panitia untuk beberapa perubahan dan permintaan yang perlu kami sampaikan, dan itu semua bisa diterima dan di follow up dengan cepat oleh tim, dan kami sangat bersyukur untuk itu. Kalau bisa saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang akan menjadi pendamping acara ini, anak-anak ini kami bawa ke sini, dipercayakan oleh orang tua untuk kami antar ke sini, dan sampai di sini kami percayakan untuk Bapak Ibu bersama-sama dengan anak-anak, bersama dengan Induk Semang untuk belajar. Jadi 4 hari ini semoga menjadi kesempatan anak-anak belajar banyak hal yang mungkin tidak kalian dapatkan di di Makassar, kalian dapatkan di sini. Dan biarlah 4 hari ini saya secara pribadi dan juga saya rasa Bapak Ibu guru setuju, kami minta bantuan Bapak Ibu panitia juga untuk boleh menegur anak-anak ini ketika mungkin ada hal yang mereka lakukan keliru, yang mungkin ini kayaknya kurang tepat kalau untuk adat Jawa, begitu orang Jawa kayaknya ini nggak terbiasa, ajarkan saja ke mereka. Untuk itulah kegiatan ini kami adakan tiap tahun untuk mereka boleh belajar mengenal budaya komunitas adat yang mungkin mereka belum pernah jumpai sebelumnya. Mungkin saya tanya dulu, siapa di sini yang baru pertama kali ke Jogja? Angkat tangan anak-anak. Tadi di bus ini sudah tanya ada. Wah, ini ada lumayan banyak ya. Jadi ini berarti kurang lebih memang belum banyak mengenal budaya di sini. Kurang lebihnya itu kami minta bantuan rekan-rekan dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami percayakan anak-anak ini untuk nanti selanjutnya 4 hari ke depan berkegiatan bersama. Kami juga menyampaikan salam Pak dari Kepala Sekolah dari Dian Harapan Makassar tidak bisa bergabung, dan mengucapkan salam untuk panitia dan rekan-rekan yang lain yang sudah begitu luar biasa mempersiapkan kami datang pada hari ini. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Miss Rifa. Acara yang berikutnya perkenalan
Sebelumnya kami akan mengenalkan satu-satu teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru pendamping juga terkhusus teman-teman siswa-siswi. Jadi ini kita mulai jadi bagian dari keluarga. Jadi hari ini sampai besok selesai itu tim kami akan mendampingi teman-teman sampai selesai program ini. Kalau sebelah kiri saya, beliau namanya Pak Mursidi, itu adalah ketua tim kami di pengelola desa wisata. Kalau yang pakai batik tadi Pak Widodo. Kemudian saya sendiri Aris Budiono, kami juga di tim pengelola desa wisata. Kemudian sebelah kanan, angkat tangan Mas biar tahu Mas. Namanya Mas Pardi. Mas Pardi ini pendamping homestay yang nempel di Pajero nomor berapa Mas? Nomor 1. Anak-anak, adik-adik yang masuk di homestay dan masuk di Pajero nomor 1 itu tidak akan berpindah ke Pajero yang lain. Jadi akan itu terus. Nah, ketemunya sama Mas Pardi. Nanti yang bertanggung jawab mengkoordinir di masing-masing homestay. Terkhusus tanggung jawabnya homestaynya Mas Pardi. Kemudian sebelah kanannya ini Mas Triana. Mas Triana ini juga pendamping homestay Pajero nomor 2. Kemudian sampingnya lagi ini namanya Mbak Ana. Ini juga pendamping homestay Pajero nomor 7. Sudah tahu ya Pajero yang dinaiki? Oke ya. Kemudian sampingnya lagi ini Mbak Vira. Kalau ini kita impor dari Kalimantan. Ini anak-anak dari Politeknik Samarinda, anak pariwisata. Ada 4 mahasiswa di sini magang di sini selama 1 semester. Kita mau carikan jodoh di sini biar tinggal di sini. Kemudian sampingnya lagi ini Dina. Mbak Dina juga anak magang juga dari Polres Samarinda. Sampingnya lagi Mas Sudadi. Ini juga pendamping homestay Pajero nomor 6. Kemudian sampingnya lagi Mas Bagas. Mas Bagas ini juga pendamping homestay Pajero nomor 5. Kemudian ini Sopo? Lia sama Ica ya? Lia sama Marsha. Itu sama anak magang juga dari Samarinda. Kemudian Mas Tari, katakan Mas biar tahu adik-adiknya. Ini pendamping homestay nomor Pajero 4. Pajero nomor 4. Kemudian atasnya lagi Mas Dedi. Itu Mas Dedi yang berdiri, pendamping homestay Pajero nomor 3. Kemudian Mas Lili yang pakai topi putih, pendamping homestay Pajero nomor 8. Terakhir. Kemudian yang pegang kamera di belakang itu namanya Mas Yanto. Itu sama Mas Koiri di ujung sana. Itu Mas Koiri yang full 2 orang full akan nge-backup dokumentasi kalian, baik foto maupun video. Nanti pas di akhir dokumentasi itu filenya akan kita kasih ke Bapak Ibu guru. Kemudian Mas Heru yang pakai topi di belakang. Kemudian Pak Suroto, kita kenalkan. Beliau Pak Suroto itu penelitian S3 di sini. Sudah berapa bulan ya? Mas? 4 bulan. Itu juga targetnya 6 bulan itu di Magelang. Baik itu Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya. Nanti tim ini yang akan full in charge sampai hari ini sampai besok selesai. Kemudian kami minta juga ada sesi perkenalan dari Bapak Ibu guru tim pendamping untuk bisa kami saling kenal juga. Kayaknya ada yang tim lama dan ada yang tim baru. Jadi kami juga perlu tahu. Monggo sama Miss Puspita Munisriven. Ya, saya undang rekan-rekan guru, boleh bangkit berdiri. Ya, soalnya ada pemain lama, pemain baru. Yang pemain lama kayaknya nggak perlu diperkenalkan, yang sudah 3 kali berturut-turut ke sini karena ada tanah kosong, nggak mau beli kayaknya. Saya dari ujung sana saja. Bapak Ibu, selamat sore. Nama saya Pak Priyo. Saya asli Temanggung sebetulnya. Selamat sore Bapak Ibu, nama saya Miss Gita. Sampai disampaikan, mohon maaf saya potong sama asalnya biar kita juga tahu. Asalnya sebenarnya saya Jawa KW Pak. Bapak Ibu merantau ke Makassar.
Iya. Jawanya Jawa Timur, Bojonegoro, Madiun. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Miss Iwi. Asal saya dari Jakarta, cuman Bapak Ibu juga di Wonosari. Ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Saya Miss Judith. Saya pertama kali juga ke Desa Nganggeran. Jadi baru pertama kali melihat desa ini dan saya asalnya dari Toraja, Sulawesi Selatan. Iya. Iya Bapak Ibu, jadi saya Miss Puspita. Ini tahun kedua saya ke sini. Saya asalnya jauh dari Nias, Sumatera Utara. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Saya Miss Pia, saya asalnya dari Manggarai. Saya asalnya dari Manado. Sugeng-sugeng Bapak Ibu. Derek nembangaken nami kula Sabto. Kula saking Gudean, Sleman. Matur nuwun. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya sudah ketiga tahunnya sini ya, 3 tahun. Saya berasal dari Solo, Wesi. Saya suku Bugis Makassar ya, terima kasih. Iya, Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan. Saya Miss Riva. Saya tahun lalu off, tapi sebenarnya kalau mau dihitung ini ketiga kali ya. Karena pasca pandemi waktu itu langsung datang survei dengan Miss Via dengan Pak Aris waktu itu. Waktu setelah balik pasca pandemi kita mau live-in lagi, saya datang survei. Tahun lalu off, ya ini datang lagi di sini. Saya aslinya Ambon, tapi lahir besarnya sama kayak di Pak Gus nanti di Solo Wesi dan jadi itu perkenalan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Hampir percaya sama Pak Agus Nan saya tadi. Hampir. Baik, untuk acara berikutnya ini akan ada sesi belajar unggah-ungguh yang disampaikan sama Mas Lili untuk bisa menyampaikan. Unggah-ungguh hanya pendek. Kita punya waktu 1 jam 17 sampai 18. Setelah unggah-ungguh sebentar kita akan lanjut untuk belajar kreasi janur. Teman-teman akan diagendakan untuk belajar membuat ketupat. Kalau nanti membuat ketupatnya menyerah nggak bisa, kita akan membuat alternatifnya membuat keris. Membuat keris nggak bisa, kita akan membuat pecut. Pecut nggak bisa, kita akan membuat belalang. Kalau nggak bisa semuanya, kita makan ketupat. Oke, mungkin itu Mas Lili bisa ke depan untuk dari pertama sampai nanti terakhir teman-teman berbaur dengan warga lokal di Langgeran di sini biar kalian bisa tahu juga. Jadi sekilas aturannya untuk kegiatan live in yang pertama jam belajar masyarakat itu sampai jam 21.00 jam 9 malam. Kalau masih kegiatan di luar itu nggak masalah. Tapi ketika nanti kok ternyata lebih dari jam 9 malam baru dibalikin ke homestay katakanlah jam 10 atau setengah 11, kalian wajib langsung silent istirahat karena induk semak di homestay posisi sudah istirahat. Mas nggak terbiasa begadang ya nggak apa-apa, tapi jangan berisik, jangan mengganggu. Oke ya, karena di homestay itu ada adik, ada Simba, ada nenek, ada kakek yang bisa istirahat. Kalau yang ada adik pasti mereka sudah harus bangun pagi untuk sekolah di hari besok pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kendaraan jenis apapun di homestay, baik itu sepeda, baik itu roda 2 kendaraan roda 2, baik itu kendaraan roda 4. Apapun itu tidak boleh dipinjam, tidak boleh dipakai. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selama kegiatan tidak boleh bermain
ke homestay temennya lewat batas. Dan ketika bermain itu tetap harus ada izin pamit dengan induk semangnya. Tidak boleh langsung nyelonong. Induk semang pasti akan tanya ke kita, Mas, anakku kok belum pulang? Anakku kok belum pulang? Pasti akan nanyakan. Jadi kalian itu sudah dianggap anak bapak ibu yang di induk semang. Ketika kalian tidak balik ke homestay, tidak ada, itu pasti ditanyain ke kita. Nah, kita yang akan bertanggung jawab. Waduh, ini pada kemana? Pada main mana? Pada keluar kemana? Jadi ketika keluar silahkan berpamitan dengan bapak ibu induk semangnya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya ketika bertamu wajib kasih salam. Jangan langsung main nyelonong aja. Nyamperin temennya langsung masuk ke homestay. Itu homestaynya siapa? Ketok pintu dulu, izin sama ibunya, Bu, boleh masuk apa enggak? Assalamualaikum atau permisi dan sebagainya. Sebisa mungkin kalian untuk bisa izin masuk ke rumah orang lain. Oke ya. Kemudian yang kelima, ketika jalan, ini jalannya ini bukan jalan kampung ini. Ini sudah jalan raya. Yang ini, yang di sono yang dekat-dekat dengan Gunung Api Purba, itu juga jalan kampung sebenarnya, tapi tetap diakses oleh banyak kendaraan dari luar. Jalan wajib sebelah kiri dan tidak boleh bikin dua baris. Paham ya? Jalannya sebelah kiri hanya bikin satu baris, satu line saja. Tidak boleh bikin dua baris. Dua baris itu berjejer. Dua orang berjejer jalan bareng di pinggir sebelah kiri memang, tapi berjejer dua. Itu nggak boleh. Karena kalau nanti ada kendaraan kita nggak tahu dari belakang, kalian asik ngobrol, asik main, keserempet bahaya. Jadi tetap harus satu baris. Tidak boleh bikin jalan kanan kiri diisi semua, nggak boleh. Semuanya wajib di sebelah kiri. Oke, yang berikutnya, ketika terjadi sesuatu di homestay, silahkan lapor kepada induk semangnya. Nanti induk semangnya secara otomatis akan kontak ke kita. Misal, teman-teman kondisi badannya lagi nggak enak, pusing, sakit, ngomong saja sama induk semangnya. Nanti akan tersampaikan. Ngomong 24 jam, pasti informasi itu akan sampai di kami. Dalam waktu juga 24 jam itu. Jadi pasti akan kita bantu. Itu ya. Kemudian untuk selama kegiatan itu silahkan mendengarkan instruksi briefing. Ketika nanti ada perubahan-perubahan waktu, pasti akan tim kami akan briefing untuk program kalian semuanya. Jadi dengarkan instruksinya. Oke ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, monggo Mas Lili, waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu Guru dan adik-adik kita yang saya cintai. Ini mohon izin saya terpaksa pulang dulu karena mau menengok cucu saya ke Sleman. Selamat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dipandu oleh teman-teman Portalis. Nah ini Bapak Ibu semuanya nggih. Selamat nggih, matur nuwun nggih. Matur suwun Pak Lurah. Kita lanjut ya karena sudah sore. Oke, mohon izin saya di tengah dan saya di bawah lampu biar kelihatan karena sudah malam. Ya, tolong fokus ya, karena kalau nggak fokus saya tiba-tiba hilang gitu. Jadi teman-teman harus fokus ketika saya ada di depan. Oke, terima kasih. Kita akan belajar sedikit unggah-ungguh, khususnya bagi teman-teman yang belum pernah ke Jogja dan belum pernah mengenal Jogja. Unggah-ungguh itu apa? Ada yang tahu unggah-ungguh itu apa? Tidak. Nah ini padahal tulisannya aksara Jawa loh. Apa ini artinya? Ada yang tahu artinya apa? Oh, ya, tapi bahasa Indonesia ya. Oke. Ini bahasa Indonesia dijawakan. Nah, unggah-ungguh itu adalah sopan santun. Ya, jadi sopan santun, kita hidup di sebuah desa, di satu wilayah. Mungkin kalau saya ke Sulawesi, saya juga harus menyesuaikan dengan adat istiadat di sana. Begitu juga teman-teman ketika datang ke wilayah kami harus menyesuaikan dengan adat istiadat yang ada di sini. Salah satunya adalah unggah-ungguh atau sopan santun. Oke, kita akan belajar bersama. Nanti teman-teman silahkan diulangi apa yang saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah sapaan.
Ya, sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat pagi, ya, itu selamat dalam bahasa Jawa itu adalah sugeng. Sugeng, ya, yang namanya sugeng nggak ada karena tadi namanya Vincent, Lopo, ya, nggak ada yang namanya sugeng, ya, ya, jadi sugeng itu selamat. Berarti kalau selamat pagi, pagi itu enjang. Nah, selamat pagi berarti sugeng. Nah, sugeng enjang. Kemudian selamat siang, sugeng siang. Kemudian selamat sore, sugeng sonten. Sonten. Selamat malam, sugeng dalu. Nah, oke. Dan jangan seperti teks sugeng sonten, sugeng dalu, itu bukan. Ya, jadi sugeng sonten Pak, itu. Sugeng dalu Pak. Nah, sugeng enjang, ya itu. Jadi harus luas. Oke, stop. Kita ulangi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Oke, sip. Nah, itu sapaan. Kemudian diikuti dengan siapa yang disapa. Ada anak-anak, kemudian ada remaja, laki-laki perempuan, ada sekelas orang tua kita, bapak ibu, dan ada yang sudah tua, nenek. Nah, kalau anak-anak panggilnya ya Dik, tapi nggak usah pakai sugeng sonten kalau sama adik-adik. Ya, kita berbahasa itu dengan yang lebih tua. Dengan teman-teman wis biasa saja. Oke. Dengan siapa kita berbahasa? Dengan yang lebih tua. Yang pertama dengan kakak perempuan, itu bahasa Jawanya adalah apa? Mbak, 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 Mbak. Nah, kemudian dengan kakak laki-laki bahasanya adalah Mas. Nah, oke. Kemudian selanjutnya dengan yang lebih tua, bapak ibu di rumah kita panggilnya gitu, Pak, Bu, biasa. Kemudian yang paling tua panggilannya adalah Mbah. Mbah. Bluetooth disconnected. Kamu nggak tahu artinya sih. Panggilannya adalah Mbah. Mbah. Oke. Berarti silahkan sapa dengan sesuai bahasa dan umurnya. Misalkan kalau dengan Pak Guru ya karena Pak Guru meskipun muda ya panggilannya tetap Pak. Nah tapi ketika misalkan contoh dengan Mbak Marsha, Mbak Lia yang dari tadi Polnes, panggilannya jangan Bu. Meskipun Mbak Lia itu panggilannya tetap Mbak. Ya Mbak. Yang masih muda kalau dengan saya panggil apa? Berarti masih muda. Alhamdulillah ya berarti panggil Mas. Betul. Nah. Oke, selanjutnya kemudian kita selalu berpapasan, bertemu orang lain ya. Nah, kalau orang di Jawa, khususnya di Jogja, itu kita menyapa tidak boleh dengan dada dibusungkan, tatapan tajam, itu nggak boleh. Itu intimidasi. Kita harus sopan. Nah, sopannya gimana? Sedikit merunduk, sugeng enjang Pak. Nah, itu. Jadi menyapanya dengan itu, sugeng enjang Pak. Terus kelihatan bahagia, pura-pura bahagia. Ya, meskipun ada yang sedih atau apa jauh dari orang tua ya. Selama di pelanggaran harus selalu tersenyum. Coba Chelsea senyum. Ya. Ya, oke. Itu, jadi harus seperti itu. Mulai biasa senyum. Jadi merunduk kemudian senyum. Sugeng enjang Pak, sugeng siang, sugeng dalu. Ya, itu. Selanjutnya cara menyapa orang dengan
Posisi misalkan di depan rumah orang, di depan rumah ada simbah-simbah kayak tadi, ada simbah-simbah baru apa nyangkul atau bersih-bersih halaman rumah, kita lewat mau main tempat teman kita, jangan asal lari dulu. Wah, anak siapa ini? Pasti gitu ya. Kita harus bilang ucapan untuk permisi lewat di depan orang. Ucapannya adalah derek, itu minta ya, derek langkung ya, jadi numpang lewat gitu ya. Derek langkung, coba diulangi. Nah, logatnya nah gitu. Derek langkung gitu. Oke, bukan derek ya. Nah, kalau mobil mogok di derek, ini derek. Nah, selanjutnya ketika kita mau masuk di rumah orang lain atau di rumah kita, pintunya meskipun terbuka dan kelihatan di situ ada orang ataupun tidak ada orang, pastikan dengan sapaan permisi mau masuk rumah. Bilangnya adalah saya minta masuk, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Jawa, saya itu kulo dan nuwun. Nuwun itu minta. Saya mau minta masuk. Jadi ketok pintu, tok, kemudian kulo nuwun. Coba diulangi. Sekali lagi. Ya, kulo. Ya, logat Sulawesinya ya. Ya, oke. Kulo nuwun, betul. Nah, dari dalam pasti akan dibales dengan sapaan silahkan. Silahkan. Nah, bener Mas. Yaitu monggo. Nah, paling gampang toh monggo. Dan kita harus membalas lagi. Ya. Nggih betul, nggih itu iya. Ini Mas apa Mas? Jenenge sapa Mas? Mas apa? Ricci. Oke, Ricci. Dengan bilang ya, ya itu bahasanya adalah nggih. Nggih. Tapi jangan nggih saja. Ya, terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Coba diulangi. Matur nuwun. Nah, sekarang lengkap. Ya, terima kasih. Nah, gitu. Oke. Nanti baru masuk dan duduk seperti itu. Itu ya sedikit sapaan. Coba kita ulangi dari awal. Terus kita nanti akan mulai untuk kerajinan daun kelapanya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Permisi mau lewat. Nah, coba. Permisi mau lewat. Yang laki-laki sini. Yang belakang, Valdi. Hah? Oh enggak lewat ya berarti ya. Oke, mau lewat apa? Derek. Oke, sekarang mau masuk rumah harus bisa. Jangan sampai kalian tidur di luar rumah, ya, karena harus masuk rumah. Ini nanti ya. Kalau nggak kulon tidur di teras malah bahaya masuk angin. Yuk, coba bareng-bareng mau masuk rumah. Yang laki-laki ini mau tidur di luar apa gimana? Ayo, coba. Mau masuk rumah? Kulo nuwun. Nah, coba diulangi. Nah, boleh masuk rumah. Oke, jadi sudah bisa masuk rumah dan bisa lewat. Nah, jadi aman itu. Jadi kita bisa jalan-jalan. Oke, itu saja sedikit. Dan itu silahkan diulangi dan diulangi digunakan karena beberapa simbah di rumah kita itu nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman pakai bahasa Jawa mereka akan sangat senang sekali. Wah, pinter banget ya anak Sopo gitu ya. Ya, itu artinya pinter sekali anak siapa ini gitu. Ya.
Oke, gitu teman-teman, terima kasih, matur suwun. J, matur suwun. Nah, jawabnya kalau matur suwun, jawabnya adalah sama-sama. Bilangnya bahasa Jawa sami-sami gitu ya. Oke. J, teman-teman matur suwun. Nah, oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita akan membuat kerajinan dari janur. Ada yang tahu janur itu apa? Janur, daun kelapa yang masih muda. Pernah makan ketupat? Soto. Oh ya, kalau di sini soto, kalau di sana soto. Oh, soto. Soto pakai lontong ya? Pakai ketupat. Oke, berarti bisa bikin ketupat? Bisa makan? Oke. Kita akan bikin ketupat. Yuk teman-teman, dibagi janurnya. Oke. Bikin kelompok. Oke. Nah, bikin kelompok. Teman-teman, pendamping, kita akan bikin lingkaran. Yuk teman-teman di sini bikin lingkaran. Yuk. Bikin lingkaran kecil. Per lingkaran 7 maksimal 10 orang. Geser aja, geser maju ke sini boleh. Bikin lingkaran kecil, lingkaran kecil. Maju sini boleh. Sini. Jangan terlalu berdesak-desakan. Geser. Ruangnya masih lebar. Sini, geser sini boleh. Nah, geser. Nah, Mbak sini. Nah, maksimal 10 orang. Kalau bisa nggak usah sampai 10 orang. Ya enggak apa-apa. Bikin kelompok kecil. Yang laki-laki jangan terlalu dempet-dempetan. Mas yang paling ujung geser. Oke, lingkaran. Ayo. Lingkarannya kasih jarak, kakinya di. Nah, lipat kakinya dilipat, jangan dinaikin ke temennya, ya. Iya. Yuk pendamping silakan. Jangan diapa-apakan dulu daun kelapanya. Daun kelapanya dipegang dulu aja, jangan langsung dibuat mainan. Para pendamping teman-teman monggo silakan langsung masuk ke kelompoknya masing-masing. Mas Koiri, Mas Kumat. Sebentar ya. Bikin ketupat loh. Masuk bagaimana? Ini Mas. Mas Manto, ayo Mas Manto. Heru, bisa loh. Saya ngurung itu pendamping sama ini. Jadi satu anak, jadi tengah urung, ini bunda. Yud, wes suara bunda. Yud, main sih. Aku nih sana. Ikut. Mas Fatimah. Yanto di.
kira main video ya moto. Nah, ini lebih tak jadi hidup. Karena kita ini. Agung. Ayo, bang itu. Yang belum dapat pendamping, alhamdulillah ada. yang belum dapat pendamping. Oh itu, oh ya. Mas, ini mas. Ada lagi Pak di sini mereka. Oh ya. Maaf bang, nggak apa-apa.